3 bulan tidak terima dana bantuan langsung tunai, puluhan warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara protes di kantor desa. Mereka menilai kepala desa terkesan menahan penyaluran BLT. Puluhan warga desa Jaba, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meluapkan kekesalannya di kantor desa. Kekesalan warga dipicu karena 3 bulan berturut-turut tidak mendapat dana BLT dan bantuan sosial tunai kepada warga sekitar yang merasa kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Warga mengaku kepala desa Jaba tidak pernah transparan dan peduli mengenai penyaluran dana BLT. Kepala desa diduga menahan dana BLT dengan alasan belum ditandatangani sekretaris desa. Ini BLT kami dari bulan 7 sampai bulan 8 ini belum dicairkan. Kami tanya ini kades, perangkatnya, katanya gitu jawabnya Pak sama aku. Kenapa kita belum cair BLT? Aku bilang, ini belum diteken sekdes katanya, sekdes lagi sakit. Itulah alasannya. Belum ada berita acara, sekdes belum naikin surat kita, baru kita belum cairkan BLT kita katanya. Aturnya di kampung orang udah mau 3 kali, kami sekali pun belum. Kemarahan warga mereda setelah aparat kepolisian Polsek Namurambe memediasi warga dengan kepala desa Jaba yang dihadirkan di lokasi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, ada sanksi baru bagi pelanggar PSBB di Jakarta. Warga diminta merenungi kesalahannya selama 1 menit di dalam peti mati. Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan semakin beragam. Kali ini di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, petugas menghukum warga yang bandel tidak memakai masker dengan tidur di dalam peti mati. Istilahnya saya pilih yang ketiga, mungkin juga ini pilihan yang terakhir. Sebenarnya saya juga berat Pak, nggak mau begini. Sanksi ini pun menjadi pilihan jika pelanggar tidak mau membayar denda Rp250.000 atau membersihkan jalan. Ternyata hukuman tidur di peti mati selama 1 menit ini cukup membuat warga jera. Mau nganterin burung dekat toh. Tapi bawa masker nggak? Enggak sih. Enggak ya, tapi tahu kan kalau keluar rumah harus pakai masker. Iya iya. Malu atau ketimbang kan? Malu Mbak. Panas ya Mbak, kapok Pak. Ide ini muncul untuk memberi kesadaran warga akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Ada ide untuk menyadarkan kepada kita semua kalau mereka tidak tertib terhadap protokol 3M, mereka akan berakhir di dalam sebuah peti mati. Petugas Pasar Rebo menyiapkan 1 peti mati untuk menjadi tempat merenung warga yang melanggar protokol kesehatan dan memasang sejumlah peti mati lainnya sebagai tanda peringatan. Dari Jakarta, Revi Eka Putri, Seprio Donaldi, iNews melaporkan. Guna memutus rantai penularan COVID-19, Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar rapid test serentak untuk seluruh prajurit di seluruh Indonesia. Rapid test serentak untuk seluruh prajurit marinir dilakukan pada Sabtu masing-masing di seluruh wilayah NKRI serta dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ditargetkan 20.000 prajurit Baret Ungu seluruh Indonesia mengikuti rapid test secara serentak. Rapid test serentak ini merupakan yang pertama kali dilakukan setelah sebelumnya masing-masing satuan menggelarnya secara mandiri. Targetnya adalah hari ini serempak, diupayakan hari ini bisa mencapai 20.000 prajurit. Kegiatan ini juga sudah didahului oleh masing-masing satuan yang memang secara periodik melakukan rapid test secara simultan, dalam artian tetap untuk menjaga atau mengantisipasi
dalam hal ini jika terdampak atau tidak dengan oleh COVID-19 ini. Prajurit yang hasil rapid testnya reaktif akan ditempatkan pada ruang isolasi mandiri di masing-masing satuan. Mereka kemudian akan mengikuti swab test untuk mengonfirmasi COVID-19 atau tidak. Dari Jakarta, Bro Aryadin, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya melepas Satgas Pendisiplinan COVID-19. Satgas akan bertugas mencegah penyebaran COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana menghadiri acara deklarasi Priok bermasker di lapangan promotor Polres Pelabuhan Jakarta Utara sekaligus menandai bertugasnya Satgas Pendisiplinan COVID-19 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Deklarasi Priok bermasker sekaligus untuk pencegahan Tanjung Priok menjadi klaster penyebaran COVID-19. Dalam acara ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan informasi perkembangan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Karena itu menggunakan masker menjadi sangat penting sekali. Eksperimen-eksperimennya konkret ada. Bahwa bila kita menggunakan masker, maka kita ikut memutus potensi penularan. Bagaimana kita untuk harus membela dalam arti membela diri kita sebenarnya kan itu. Kita positif itu kan ada dua pilihan saja gitu. Ini mau sembuh atau mau meninggal atau mau lewat kan gitu kan. Karena faktanya sekitar di kita udah 6.000-an yang meninggal. Adanya deklarasi Priok bermasker ini diharapkan akan mendorong pentingnya penggunaan masker dan kesadaran bagi masyarakat untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Andrew Arlin, Yudi Permana, iNews melaporkan. Jawa Timur menjadi perhatian khusus Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakapolri karena angka kematian akibat COVID-19 tertinggi di Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk disiplin pakai masker. Gugus Tugas Jawa Timur mengungkapkan angka kematian di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia. Pasien yang meninggal sebagian besar disertai penyakit penyerta. Ini yang mendorong Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi memantau langsung permasalahan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Masyarakat diminta untuk disiplin memakai masker karena jika tidak, maka akan diterapkan sanksi tegas. Interaksi lah, sehingga ada data tambahan yang tidak dipaparkan tadi yang juga kami dengar. Ini sangat berguna untuk kami berdua. Kami menyempatkan diri ke sini karena Jawa Timur adalah salah satu provinsi besar juga yang pasti memiliki variabel yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Dalam upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Pak Presiden selalu menyampaikan mari kita mengkampanyekan penggunaan masker. Jadi masker kalau digunakan, masker jadikan sebagai gaya hidup, sebagai budaya baru kita. Selain menekan penyebaran COVID-19, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berharap semua pihak bahu-membahu menahan dampak ekonomi di tengah pandemi. Keberseiringan antara pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi di Jawa Timur. Jadi kita pokoknya saling, kalau beliau sampaikan belanja masalah, kita juga menyampaikan beberapa hal yang kita tentu berikhtiar how to solve the problem. Kira-kira gitu, mendorong. Hovifah menambahkan bahwa meski penyebaran COVID-19 tinggi di Jawa Timur, namun rumah sakit rujukan tetap memberikan upaya medis terbaik untuk para pasien. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Terhitung mulai 7 September 2020, Malaysia akan melarang warga negara Indonesia untuk datang ke Malaysia guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemerintah menyatakan kebijakan itu adalah hak Malaysia. Selain warga negara Indonesia, Malaysia juga melarang masuk warga negara India dan Filipina mulai 7 September nanti. Pemerintah tidak mempermasalahkan kebijakan ini karena Indonesia juga melakukan kebijakan yang sama.
secara umum memang tidak ada perubahan terhadap posisi semula. Memang ada pengecualian itu terbatas untuk yang namanya essential business ya. Tapi kalau untuk warga secara umum memang pemerintah Indonesia sendiri juga tidak atau belum menganjurkan untuk perjalanan ke luar negeri bagi warga kita. Dan tentu masing-masing pemerintah dari negara tadi juga. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Aktor Dwayne Johnson alias The Rock dan istri serta kedua anaknya sembuh dari COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi, Ainis Malam segera kembali.